Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Filza Isma Putri Astri dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mereview materi Tafakuh Fitin tentang Toharo. Ada beberapa submateri Toharo, yaitu pengertian, pembagian, dalil, hukum, sarana, dan hikmah. Pengertian Toharo, menurut bahasa yaitu bersuci, menurut istilah yaitu bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air ataupun menghilangkan hukumnya atau hadas dan najis dengan tanah. Pembagian Toharo dibagi menjadi dua bagian, yaitu Toharo lahir adalah toharo atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak, atau suci menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. 2. Toharo batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Dalil tentang Toharo. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kedua, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ketiga, kunci sholat adalah bersuci. Tahrim pembukanya adalah takbir dan tahlil penutupnya adalah salam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keempat, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kelima, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Sahih Bukhari dan Muslim. Hukum Toharo. Diwajibkannya Toharo, contohnya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil sebelum sholat. Allah tidak akan menerima sholat hambanya yang dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu atau bertayamum, karena wudu merupakan hukum pokok di dalam sholat, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Mandi wajib saat berhentinya darah haid dan nifas. Berdasarkan dalil firman Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahanlah selama engkau menahan haidmu, kemudian mandilah. Hadis riwayat Muslim. Mandi setelah junub. Mandi junub ini adalah termasuk dari perkara syarat sahnya sholat kita, sehingga bila kita tidak mengerjakannya dengan cara yang benar, maka mandi junub itu tidak dianggap sah, sehingga kita masih belum lepas dari hadas besar. Jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Sarana Toharo. Sarana atau alat untuk Toharo terdiri dari air dan tanah. Air dapat digunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah dapat digunakan untuk bertayamum sebagai ganti air dalam wudu atau mandi. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Hikmah Toharo. Guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Kemudian sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia wudhu. Ketiga, karena termasuk hal yang disukai Allah, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang bersuci. Firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.